Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Setiap pekan, lebih dari 6.600 orang berlibur di atas kapal pesiar terbesar di dunia. Dan setiap orang dari jumlah tersebut memerlukan makan 3, 4, hingga 8 kali sehari. Mulai dari sarapan, makan siang, dinner, ditambah camilan, ditambah makan malam lagi, ditambah makanan yang harus sedia 24 jam sepanjang waktu tanpa henti. Dapur kapal pesiar beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Dapur kapal ini dikelola oleh tim kuliner dengan jumlah lebih dari 1.000 orang. Mereka menyajikan lebih dari 30.000 hidangan setiap hari. Dan semuanya dilakukan dari dapur-dapur yang kompak di atas kapal yang berada di tengah lautan. Bagaimana jumlah makanan yang masif ini disajikan setiap harinya? Semuanya berawal dari loading dock atau dock pemuatan. Pemuatan dilakukan pada hari Sabtu. Ini adalah hari pergantian, di mana semua makanan baru diantarkan ke dek kedua. Tempat ini sangat sibuk. Bayangkan saja seorang inventory manager harus memesan stok makanan untuk 23 restoran yang ada di kapal dengan anggaran belanja sebesar $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Jumlah anggaran ini hanya untuk 7 hari makan. Artinya, setiap hari kapal ini menghabiskan sekitar 2,14 miliar rupiah hanya untuk makanan. Jumlah ini lebih besar ketimbang kapal induk yang menghabiskan sekitar 894 juta setiap harinya. Sebelum kita lanjut ke dapur kapal pesiar, mari kita bahas mengenai perkembangan teknologi artificial intelligence yang sangat pesat. Pernahkah kamu merasa kesulitan atau merasa tertinggal dengan berbagai perkembangan AI yang begitu pesat? Tak tahu harus memulai dari mana karena tools AI yang sangat beragam yang terpisah di berbagai aplikasi dan web. Oya hadir untuk mengatasi itu semua. Dengan Oya, kamu bisa menghasilkan berbagai konten AI mulai dari chat, teks, image, video, dan voice generation. Semuanya satu paket dalam satu platform. Oya didukung oleh lebih dari puluhan AI engine untuk generasi konten, mulai dari OpenAI dengan variasi model yang terbaru, DeepSeek, Grok, Llama, Gemini, Nvidia, Perplexity, Claude, Serper, Qwen untuk chat atau teks, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux Realism, ClipDrop untuk generasi image dan foto studio. Ada juga Luma, Kling, dan Minimax untuk bikin video, serta Eleven Labs untuk bikin voice clone atau voice filter. Selain itu, Oya dilengkapi lebih dari 150 template fitur yang memudahkan kamu untuk bekerja lebih cepat serta tetap terorganize dengan baik. Dengan Oya, kamu tidak perlu FOMO atau takut ketinggalan update tools AI terbaru, karena di sini semuanya lengkap dan up to date. Tidak perlu langganan ke berbagai aplikasi atau web yang tentunya bikin dompet kering, cocok untuk personal maupun tim. Tunggu apa lagi? Segera gabung dengan Oya All-in-One AI Tools dan dapatkan diskon hingga 20% melalui link di deskripsi. Mari kita kembali ke dapur kapal pesiar terbesar di dunia. Pada hari pergantian, 30 truk tiba di pelabuhan Miami. Mereka membawa 500 palet barang inventaris, dan semuanya harus dimuat ke kapal sebelum pukul 4 sore hari. Setiap keterlambatan dalam operasi dapat menghambat keberangkatan kapal, yang mana juga akan menyebabkan kerugian yang besar. Lebih dari 272 ton makanan dan minuman dipersiapkan hanya untuk 1 minggu pelayaran. Dari loading dock kita menuju ke storerooms atau gudang. Setelah berada di kapal, semuanya dipindahkan melalui pintasan rahasia kapal. Pintasan ini disebut I-95 dan berjalan sepanjang seluruh panjang kapal di dek 2. Mereka akan memisahkan semua persediaan ke lokasi yang berbeda sesuai dengan jenis dan tujuan barang. Kapal memiliki sekitar 20 gudang yang berbeda,
yang terbagi dalam freezer, kulkas, kulkas besar, dan gudang kering. Makanan laut, daging, sayuran, dan buah-buahan semuanya dipisahkan dan disimpan di kulkas terpisah. Terdapat juga 6 freezer yang dikhususkan untuk menyimpan 317 kg es krim yang akan dikonsumsi setiap minggu. Barang makanan kering disimpan di dek pertama. Di dalamnya penuh dengan rempah-rempah, coklat, dan kopi. Dapat kamu bayangkan aroma wangi dari gudang ini. Lift digunakan untuk mengangkut makanan ke lantai bawah. Tim akan memeriksa semua makanan setiap hari untuk pengendalian kualitas. Jika buah dan sayuran matang lebih cepat dari yang diharapkan, mereka akan mencoba menggunakannya dalam hidangan lain. Misalnya, brokoli yang terlalu matang dapat digunakan untuk membuat sup brokoli cheddar daripada dibuang. Setelah inventaris disimpan, restoran-restoran di lantai atas mengirim pesanan makanan kepada manajer inventaris. Koki-koki akan datang ke lantai bawah, mengambil pesanannya, dan membawa pergi untuk dimasak. Tahap selanjutnya akan berada di tangan seorang eksekutif chef. Setiap makanan di kapal ini, apapun yang dimakan, adalah tanggung jawab mereka. Tim umumnya terdiri dari 280 koki yang mengelola dapur selama 24 jam selama 7 hari. Setiap koki bekerja dalam shift dengan waktu 10 hingga 12 jam sehari. Kontrak biasanya berlangsung 4 bulan tanpa hari libur. Para koki di kapal memasak hampir 100 menu yang berbeda setiap minggunya. Semua menu dikembangkan di kantor pusat Royal Caribbean di Miami. Dan setiap minggu, para koki mengikuti rotasi menu yang sama, memasak berbagai hidangan mulai dari domba panggang hingga hand-rolled sushi. Makanan yang disajikan harus beragam agar cocok dengan penumpang dari berbagai negara yang berlibur di Symphony of the Seas dengan berbagai rentang harga. Semua masakan disiapkan di 36 dapur atau juga disebut sebagai galai di kapal. Terdapat 12 restoran khusus di kapal dengan biaya hingga $50 atau Rp750.000 per orang, dan setiap restoran memiliki dapur kecilnya sendiri. Di ruang yang sempit tersebut, para koki mempersiapkan menu yang sama setiap hari. Misalnya di Jamis Italian, selalu ada pasta segar setiap hari. Di Hawk, ada lebih dari 2.000 ekor tiram disajikan di setiap pelayaran. Namun, jumlah makanan terbanyak disediakan untuk ruang makan utama yang meliputi 3 dek dan melayani hingga 6.000 orang per malam. Makan di sini sudah termasuk dalam tiket, jadi kamu tidak perlu khawatir akan membayar lagi. Sebelum makanan dibawa ke dapur utama, makanan dimulai di salah satu dapur persiapan di sebelah I-91. Ada sebuah tempat pemotongan daging. Di sini mereka mengurus semua potongan daging yang diperlukan. Mereka dapat memotong sekitar 6.803 kg daging sapi dan 4.400 kg daging ayam setiap minggunya. Ada juga ruang pemotongan sayuran dan fish stewing box. Lobster adalah hidangan paling populer di ruang makan utama. Kapal ini menghabiskan sekitar 953 kg lobster setiap minggunya. Selanjutnya, makanan dibawa ke dapur utama di lantai atas. Dapur terbesar di kapal ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti dessert, roti, makanan dingin, dan makanan panas. Di bagian dessert, para koki membuat kue, coklat, dan 100 jenis pastry yang berbeda.
Di bakery, mereka membuat 40 jenis roti dari berbagai belahan dunia. Semuanya dibuat dari awal. Namun, waktu paling sibuk dari dapur ini biasanya dimulai tepat sebelum waktu makan malam. Ada 6.000 penumpang yang lapar di ruang makan utama. Sebelum persiapan makan malam dimulai, eksekutif chef harus menyetujui semua hidangan. Ia akan mencoba setiap hidangan dan memberi masukan. Para koki akan mencatat dan mulai memasak. Para koki dapat melihat jumlah pesanan setiap hidangan di layar. Sistem juga dapat melacak seberapa banyak persediaan yang digunakan. Di cold room, salad dan hidangan pembuka seperti carpaccio disiapkan. Di hot room, para koki menyajikan sup, saus, lauk, dan hidangan utama. Akhirnya, para pelayan akan mengantarkan hidangan-hidangan itu ke para penumpang yang telah lapar di ruang makan utama. Diperlukan sebanyak 1.085 orang mulai dari kru inventaris, koki, pelayan, dan pencuci piring untuk menjalankan operasi besar ini setiap harinya. Bersama-sama, mereka memasak hampir 11 juta makanan setiap tahunnya, dan mereka melakukannya di atas kapal yang bergoyang di tengah laut. Di samping itu, penumpang bahkan seringkali tidak menyadari proses sibuk dan melelahkan dari hidangan lezat yang mereka makan. Mereka akan terus makan hingga hidangan ke-8 mereka dalam sehari. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan episode now berikutnya. Icon of the Seas adalah kapal pesiar yang sungguh mengagumkan dalam skala dan fasilitasnya. Sebuah monster mewah yang menawarkan pengalaman pelayaran yang luar biasa. Seberapa besar Icon of the Seas? Sangat besar, dengan total 20 dek yang mencakup 18 dek khusus untuk tamu. Dengan kapasitas 5.610 tamu pada hunian ganda. Dan jika kamu mengisi setiap kamar dengan penumpang 3 hingga 4 orang, kapasitas maksimumnya mencapai 7.600 tamu. Jika ditambahkan 2.350 anggota kru, totalnya menjadi 9.950 orang di atas kapal. Lebih banyak dari jumlah penduduk rata-rata kota di Amerika Serikat. Kapal ini dilengkapi dengan 7 kolam renang, 9 whirlpool, dan 6 water slide yang memecahkan rekor. Kapal ini memiliki berat kotor 248.000 ton, yang tepatnya adalah 5 kali berat kapal Titanic. Ia juga lebih panjang dari Menara Eiffel, dengan panjang 364 meter. Kapal ini dibangun dengan biaya sekitar $2 miliar atau sekitar 28,8 triliun rupiah, dan memakan waktu lebih dari 29 bulan untuk dibangun. Ada 8 neighborhood atau lingkungan di kapal, mirip dengan konsep neighborhood yang diperkenalkan oleh kelas Oasis. Salah satunya adalah Thrill Island, yang menawarkan taman air dengan berbagai seluncuran air, seperti Pressure Drop, Vault, Storm Surge, Hurricane Hunter, dan Storm Chasers. Taman air ini termasuk dalam biaya pelayaran dan menawarkan banyak opsi yang luar biasa untuk bersenang-senang.
Dengan begitu banyaknya pilihan, ini menjadi area yang luar biasa untuk keluarga dan semua orang yang suka bersenang-senang di air. Selanjutnya, ada Crown Edge di Crown and Anchor Lego di sisi kapal. Ini adalah taman rintangan yang sebagian mirip Skywalk dan sebagian lagi wahana petualangan. Tetapi intinya adalah menguji keberanian para pengunjung. Peserta diikatkan dengan tali pengaman dan melalui lintasan berjalan. Terdengar keren, seperti taman rintangan darat, tetapi tiba-tiba lantai di bawah kamu akan jatuh, dan kamu akan kembali ke tempat aman 47 meter di atas laut. Bagi para pencari sensasi, Crown Edge mungkin menjadi pengalaman menarik untuk dicoba di kapal. Ada juga tempat seru lainnya, seperti flow rider, panjat tebing, mini golf, sport deck, dan tempat makan dan minum di bagian belakang kapal. Beralih ke Hideaway, lingkungan selanjutnya. Royal Caribbean ingin menciptakan atmosfer beach club atau pesta kolam renang gaya Las Vegas dengan menambahkan pemandangan laut yang indah. Di sini, ada kolam infinity pertama yang menggantung di atas laut, dikelilingi oleh teras bertingkat, whirlpool, kursi-kursi nyaman, dan bar khusus. Terdapat juga kursi berjemur yang nyaman, bar di satu sisi, dan pemandangan di sisi lain, dengan desain tepian yang dihilangkan untuk pemandangan matahari terbenam yang indah. Konsep ini memberikan pengalaman dengan pemandangan luar biasa, kolam infinity yang menarik, dan tentu saja musik live bersama DJ. Sepertinya, ini diciptakan untuk memberikan pengalaman berbeda, baik untuk dewasa maupun keluarga, agar mereka dapat menikmati waktu dengan suasana yang sedikit berbeda dari yang biasanya ditawarkan oleh Royal Caribbean. Berlanjut ke zona berikutnya, Chill Island. Nama Chill Island diambil dari Perfect Chill Island dan dirancang sebagai pengalaman dek kolam yang tinggi. Terdapat 7 kolam renang di kapal ini dengan whirlpool, water loungers, dan pemandangan yang menakjubkan. Dari 4 kolam renang di Chill Island, termasuk Swim and Tonic, sebuah swim up bar pertama di laut, Royal Bay Pool, atau kolam terbesar di laut, serta Chill Island Serene Infinity Edge Cove Pool dan Icon of the Seas dengan kursi santai air. Terdapat 7 kolam renang di kapal ini dengan pusaran air, kursi santai air, dan pemandangan yang menakjubkan. Menariknya, tidak ada solarium di Icon of the Seas. Sebagai gantinya, ada Cloud 17. Area khusus dewasa dengan kolam renang terpencil, pusaran air, dan akses pribadi ke bar Lime and Coconut. Sekarang, mari kita masuk ke salah satu zona terbesar dengan perubahan terbesar yang akan ditemui, yaitu Surfside. Adalah lingkungan baru yang didesain untuk menjadi destinasi liburan keluarga terbaik menurut Royal Caribbean. Splashway Bay dan Water Edge Pool menjadi daya tarik utama di sini. Splashway Bay adalah area air khusus untuk anak-anak. Sementara Water Edge Pool cocok untuk anak-anak dan orang dewasa. Konsep dasarnya adalah memberikan kesenangan kepada anak-anak di Splashway Bay atau Baby Bay. Sementara orang dewasa dapat menikmati suasana di oasis di Water Edge. Meskipun Water Edge Pool bukanlah kolam renang eksklusif untuk orang dewasa, namun dirancang untuk menjadi tempat bagi orang dewasa, sementara anak-anak menikmati kolam di Splashway Bay dan Baby Bay. Water Edge Pool menawarkan pemandangan samudera tanpa batas dan berlokasi di bagian belakang kapal. Selain itu, di Surfside, kamu akan menemukan karosel yang ikonik, akses ke Adventure Ocean, dan Teen Club Sosial 020. Surfside juga menawarkan Jojo Play Place dengan area panjat dan seluncuran. Terdapat juga beberapa tempat makan seperti Surfside Eatery dan Quick Beds yang berdekatan dengan Splashway Bay. Konsepnya adalah menciptakan lingkungan khusus yang memungkinkan keluarga muda untuk menikmati kegiatan tanpa harus terus-menerus memikirkan makanan. Di sini, semuanya telah disediakan. Tentu saja, dekorasi dan seni yang sangat berwarna hadir dengan tambahan Sugar Beach dan area permainan lainnya di arcade. Secara keseluruhan, Royal Caribbean benar-benar berusaha menjadikan Icon sebagai destinasi utama bagi keluarga, sehingga bagi kamu yang memiliki keluarga muda, tersedia banyak kegiatan di sini.
Fitur baru yang menarik di Icon of the Seas adalah Aquadome, lingkungan teratas kapal yang menggantikan fungsi solarium di kapal pesiar Royal Caribbean lainnya. Royal Caribbean berusaha mempertahankan daya tarik hiburan dengan Aqua Theater, tetapi mereka ingin menciptakan ruang yang menarik, terutama pada siang hari tanpa pertunjukan. Aquadome bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga dilengkapi dengan bar makanan, area merchandise, lounge, dan pemandangan laut yang luar biasa. Ruangan ini sepenuhnya tertutup dan mengingatkan pada konsep ruang 270 yang menggabungkan hiburan, lounge, dan pemandangan luar biasa. Perbedaannya, Aquadome berada di bagian depan kapal dan mencakup Aqua Theater, fitur yang sangat populer dari kapal-kapal kelas Oasis. Dalam konsep ini, Aquadome sepenuhnya tertutup, memberikan Royal Caribbean lebih banyak kendali terhadap faktor cuaca dan memungkinkan pengalaman yang lebih baik. Selain itu, ruang ini menampilkan air terjun tertinggi di laut dan diharapkan akan terintegrasi sebagai bagian dari pertunjukan. Meskipun pertunjukan dengan seniman terbang dan penyelam masih dirahasiakan, Royal Caribbean berusaha menjadikan Aquadome sebagai pengalaman yang dapat dinikmati sepanjang hari, bukan hanya di malam hari. Berikutnya, kita akan membahas Suite Neighborhood di Icon of the Seas. Ini adalah lingkungan suite terbesar dengan 3 lantai dan suite sun deck 2 tingkat, dilengkapi dengan kolam renang dan pusaran pribadi seperti suite deck di kapal pesiar lainnya. Lingkungan ini diperuntukkan bagi tamu yang menginap di kelas suite tertentu seperti Grand Suite, Sky Class, atau yang lebih tinggi. Icon of the Seas akan memiliki Royal Suite Class dengan kelas C, Sky Class, dan Star Class. Menariknya, sebagai tambahan baru di Suite Neighborhood, ada Grove, sebuah venue makan khusus untuk tamu suite. Dengan penambahan restoran Coastal Kitchen yang sekarang memiliki 2 lantai untuk tamu suite. Lanjut ke Royal Promenade, dan Royal Caribbean mengubah konsepnya. Begitu kita memasuki kapal, kita akan melihat Pearl. Di dalam Pearl, dilengkapi dengan panel khusus yang dapat menciptakan berbagai efek. Ini bukan hanya sekedar tangga. Royal Caribbean punya kejutan lain yang akan diungkapkan. Salah satu perubahan di Royal Promenade adalah penambahan lebih banyak jendela untuk menikmati pemandangan laut. Selain itu, Icon juga memiliki arena es terbesar yang pernah dibangun oleh Royal Caribbean dengan pertunjukan Absolute Zero yang menggabungkan teknologi mutakhir dan para pemain seluncur es tingkat Olimpiade untuk hiburan yang memukau. Akan ada Central Park versi Icon of the Seas yang dirancang lebih hijau dan hidup daripada Central Park di kapal kelas Oasis lainnya. Lingkungan ini memiliki ribuan tanaman asli, area makan, dan pertunjukan musik live. Jika dilihat dari atas, terlihat bahwa Central Park memiliki estetika yang sepenuhnya berbeda dengan tambahan elemen menarik. Kabin-kabin yang menghadap ke Central Park juga tampaknya menawarkan tampilan yang berbeda. Mari kita bahas stateroom baru yang diperkenalkan oleh Royal Caribbean di Icon of the Seas. Seperti halnya beberapa ruangan lainnya yang telah kita bahas, Royal Caribbean mempertimbangkan kebutuhan keluarga dalam merancang jenis stateroom baru. Salah satu tipe kabin baru yang menarik perhatian adalah Surfside Family Suite di lingkungan Surfside. Surfside Family Suite dirancang untuk menampung hingga 4 tamu dengan sudut nyaman yang bisa diubah menjadi ruang tamu. Dilengkapi dengan balkon pribadi dan keistimewaan kelas suite. Ini memberikan pilihan bagi keluarga daripada harus memesan 2 kamar terpisah atau suite besar. Selain itu, ada juga Family Infinite Balcony, sebuah tipe kabin baru yang ditujukan untuk keluarga lebih besar. Kabin luas ini dapat menampung hingga 6 tamu dengan fitur seperti bang alkof terpisah untuk anak-anak, desain kamar mandi terpisah, dan balkon tak terbatas yang dapat diubah menjadi ruang tamu terbuka dengan sekali tekan tombol. Konsep ini sebelumnya diperkenalkan oleh kapal Celebrity Edge dan sekarang diadopsi oleh Royal Caribbean untuk Icon of the Seas. Jika kamu memerlukan kabin terbesar untuk keluarga, kamu dapat mengeksplor Ultimate Family Townhouse di Icon of the Seas. Ini akan menjadi kapal pesiar Royal Caribbean pertama yang menghadirkan konsep Ultimate Family Townhouse dengan 3 tingkat, menyediakan tempat tinggal yang sempurna bagi keluarga. Fasilitasnya meliputi slide dalam suite, ruang bioskop, ruang karaoke, balkon yang luas, serta pintu masuk pribadi ke lingkungan Surfside, Lego Wall, ruang makan, ruang permainan, ruang tamu,
kamar utama, dan kamar anak-anak dengan sofa dan ranjang susun, serta kursi-kursi yang nyaman. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kemungkinan tarif menginap di sini akan cukup tinggi seiring dengan kebijakan tarif suite keluarga utama di kapal pesiar Royal Caribbean lainnya. Jika kamu membeli kabin dalam, coba pertimbangkan Insight Plus yang baru. Royal Caribbean telah memperbarui kabin interior dengan tata letak yang mudah dimengerti dan lemari yang mewah. Untuk yang lebih suka pemandangan laut, Suite dan Ocean View Panoramic Room adalah pilihan yang tepat. Kabin-kabin ini memiliki jendela dari dinding ke dinding dan lantai ke langit-langit. Terdapat juga balkon Ocean View Panoramic Non-Suite yang serupa dengan Infinite Veranda yang dibahas sebelumnya pada Celebrity Edge. Jadi, jika semuanya terdengar menarik bagi kamu, pemesanan untuk Icon of the Seas telah dibuka sejak 25 Oktober 2023. Penting untuk dicatat bahwa Icon of the Seas memiliki inovasi lain yang belum dibahas, yaitu bahan bakar dan manajemen lingkungan. Kapal ini akan menjadi yang pertama dalam armada Royal Caribbean yang menggunakan LNG dan teknologi sel bahan bakar. Dengan 6 mesin LNG, Icon of the Seas mengoptimalkan energi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Sistem pengolahan air limbah yang memenuhi standar regulasi tinggi juga hadir di kapal ini. Sebanyak 90% air tawar di kapal dihasilkan melalui proses desalinasi. Dan manajemen limbah bebas sampah akan memastikan pendauran ulang dan penggunaan kembali. Ini menunjukkan komitmen Royal Caribbean tidak hanya pada kesenangan keluarga, tetapi juga pada tanggung jawab lingkungan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.